Terima kasih untuk teman-teman yang hadir di room 3. Room kita ini kan khusus kita mungkin dalam hal ini berbagi pengalaman masing-masing teman-teman di daerahnya tentang upaya-upaya mungkin yang sudah dilakukan oleh teman-teman di perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial. Meskipun nanti konflik yang akan kita bisa saja konflik itu kan tidak hanya terkait konflik yang sifatnya komunal berbasis agama ataupun etnis, mungkin juga konflik terkait sumber daya alam. Artinya kita bebas saja di sini nanti berbagi bersama kira-kira seperti apa yang teman-teman rasakan, tantangannya, hambatannya, apakah justru mungkin datangnya hambatan itu yang sifatnya struktural atau mungkin datangnya dari masyarakat sendiri, dari sekelompok masyarakat sendiri. Nah, Atun. Ya, baik. Assalamualaikum. Ya, silakan Kak Atun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mungkin sharing pengalaman aja terkait dengan kegiatan kami di Larimpu. Terus terang saya itu kan tidak punya background pendidikan peksos ya, pekerja sosial gitu, nggak punya. Jadi keterlibatan di aktivitas-aktivitas sosial ini lebih pada panggilan hati saja, bukan karena menguasai keadaan atau karena sudah menganalisis sedemikian dalam, tidak. Cuma panggilan hati karena kebetulan dari dulu saya mendalami isu perempuan. Kebetulan saya juga background keilmuannya hukum keluarga tentang perkawinan, perceraian dan sebagainya, di mana isu itu sangat dekat dengan masalah-masalah ketidakadilan terhadap perempuan. Nah, kemudian saya melakukan kegiatan yang berkaitan dengan perempuan dan perdamaian ini pada awalnya ketika saya melakukan penelitian untuk disertasi di 2 desa yang merupakan ikon konflik sosial di Bima. Bima itu kabupaten paling timur di NTB. Jadi kalau Google itu misalnya Google konflik sosial di Bima, pasti keluar 2 nama desa ini, yaitu Ngali dan Renda. Dan sudah banyak dilakukan penelitian-penelitian juga sebelumnya mengapa terjadi konflik yang dalam sejarahnya yang panjang antara 2 desa ini. Nah, pada saat saya melakukan penelitian, kebetulan pada saat itu penelitiannya etnografi sehingga lama, 9 bulan di 2 desa ini, kok saya melihat orang-orangnya tuh ya kayak orang-orang lain, kayak saya, kayak orang-orang yang pernah saya temui di tempat-tempat lainnya, gitu. Karena walaupun saya asli orang Bima, saya itu meninggalkan Bima ketika umur 13 tahun. Kemudian saya juga belum pernah akrab dengan 2 desa ini karena berasal dari kampung dan desa yang berbeda. Nah, setelah akrab kok sama aja gitu. Bayangan kita kan kalau terjadi konflik sampai bakar-bakaran dan apa, orangnya keras, orangnya tuh kayak nggak ramah atau apa, ternyata enggak. Nah, dan saya melihat perempuan-perempuannya itu adalah orang-orang yang sebenarnya akrab, bisa berkomunikasi dengan orang lain, dan tidak ada di dalam diri mereka tuh ingin melakukan konflik panjang gitu. Nah, pada saat itu saya kepikiran, aduh, saya setelah selesai kuliah nanti, itu kan tahun 2013, saya selesai kuliah itu 2016, saya setelah selesai kuliah nanti, saya ingin deh memberikan kontribusi kepada 2 desa ini, entah apa caranya, saya nggak tahu, belum tahu saat itu, tapi karena mereka sudah berbaik hati, kalau tidak ada mereka, disertasi saya tidak jadi, saya ingin mengembalikan hutang atau apalah istilahnya kepada 2 desa ini. Kok mungkin niat baik itu akan selalu ada jalannya? Saya ketemulah dengan Bu Ruby. Nah, ini mungkin sejarahnya dulu ya, Mbak, biar sampai ke sana. Bu Ruby pada sebuah seminar, Bu Ruby bicara tentang sekolah perempuan perdamaian dan sebagainya. Saya WhatsApp Bu Ruby, kemudian saya minta Bu Ruby untuk datang ke Bima memberikan kami workshop gitu. Nah, setelah workshop dengan Bu Ruby dan belajar banyak tentang dia, kami bentuk awalnya namanya Sekolah Perempuan itu untuk 2 desa ini. Nah, kemudian dalam perjalanannya beberapa bulan itu kami menemukan kayaknya orang-orang ini nih harus kita harus melakukan pendekatan budaya.
ada kearifan lokal yang ingin kita angkat dari mereka, agar mereka itu merasa sebagai subjek, bukan sebagai orang, saya datang, saya pintar, mereka nggak tahu apa-apa, bukan gitu. Nah, akhirnya kita berupaya gimana, ayo kita kasih nama ini yang lokal lah, istilahnya nama untuk, karena ini menurut saya sangat penting ketika melakukan pemberdayaan-pemberdayaan di tingkat lokal, yang kadang-kadang tidak kita hiraukan gitu. Nah, kemudian dua desa ini terkenal juga perempuan-perempuannya itu menghasilkan tenunan yang sangat indah. Kalau tenunan Bima itu Rendangali itu sangat kelihatan, sangat apa ya, sangat berkualitas gitu. Nah, tenunan ini kan kalau di dalam budaya Bima itu dipakai untuk pakaian tradisional perempuan yang namanya rimpu gitu. Bisa di Google ya, rimpu itu apa gitu dan sebagainya. Nah, kemudian kami mencoba membuat singkatan dari kata rimpu ini. Nah, la itu kalau orang Bima tuh si itu Mbak, misalnya mau memanggil si Atun atau apa itu la gitu. La Atun, la siapa, la Syarifah lah gitu. Jadi la rimpu itu kayak nama sesuatu. Nah, tapi singkatannya adalah Sekolah Rintisan Perempuan untuk Perubahan. Nah, mengapa menggunakan kata perubahan? Pemilihan kata juga tuh penting biar kita diterima. Karena apa? Kalau saya menggunakan kata perdamaian saat itu saya pikir emangnya kami nggak damai, emangnya kami tuh orang yang konflik. Jadi agak pejoratif istilahnya lah. Akhirnya kita menggunakan perubahan itu biar netral ya, semua orang mau berubah gitu. Dan perubahan itu tanpa diupayakan itu akan berubah juga. Nah, kalau kata perubahan nah, karena apa? Karena awal kami ke sana itu sempat kayak orang tuh, kalian tuh mau apa sih ke sini gitu kan? Bahkan kami itu dihadapkan dengan salah seorang tokoh terkemuka di situ yang kebetulan anggota DPR. Nanya kami tuh kayak nanya apa Mbak? Jadi awalnya tuh keder juga tuh masuk di dua daerah itu. Nah, makanya mengapa kami memilih nama lokal, kemudian mengangkat kearifan lokal dari nama ini karena itu tadi. Jadi biar mereka merasa bangga dan sebagainya. Itu yang pertama catatan saya yang mungkin bisa menjadikan dasar bagi kita ketika kita melakukan pemberdayaan-pemberdayaan. Yang kedua, kami saat itu kan meminjam modulnya Aman, Mbak, untuk melakukan pendampingan. Modul yang 4 buah yang besar-besar itu. Nah, kemudian kami fotokopi, kami bagikan ke mereka dengan atas izin Bu Ruby dan Bu Hanifah. Itu enggak ada yang berani baca, enggak ada yang berani sentuh, Mbak. Karena apa? Tebal dan ya namanya orang di kampung lah, biasanya ke sawah, biasanya nenun dan sebagainya. Kok tiba-tiba kami memperkenalkan isu-isu yang mungkin berat bagi mereka, mungkin baru, atau sebenarnya sudah dikenal tapi dengan istilah-istilah yang lebih akademis itu kan agak jauh dari kehidupan mereka. Akhirnya kemudian kami membuat modul sendiri yang sangat apa istilahnya nih, yang sangat simpel dan menggunakan bahasa-bahasa lokal, isu-isu lokal. Itu. Contoh, misalnya saya ketika berbicara tentang pembagian ruang domestik dan publik gitu, bahwa perempuan itu tidak harus di rumah terus, bahwa perempuan itu juga bisa memberikan kontribusi ekonomi yang luar biasa bagi keluarga. Itu kita nggak menggunakan istilah demarkasi publik domestik. Halah, itu apa ini kan gitu. Jadi saya menggunakan istilah lokal. Kalau di Bima tuh ada istilahnya tuh Daudi Uma. Daudi Uma tuh orang di rumah. Secara literal artinya orang yang di rumah. Daudi Uma itu istilah untuk menyebut istri atau suami. Jadi kalau yang halus, bahasa yang halusnya. Jadi kalau misalnya Mbak Syarifah nanya saya, Bu, suaminya siapa? Misalnya kayak gitu. Itu enggak suami atau rahi, itu agak kasar kalau rahi gitu. Kita menyebutnya Daudi Uma. Bu, Daudi Umanya siapa? Demikian juga saya nanya ke orang laki gitu. Jadi Daudi Uma itu partner gitu. Baik laki maupun perempuan menggunakan kata ini. Saya menjelaskan bagaimana paralelnya laki dan perempuan di dalam rumah tangga orang Bima secara budaya itu lewat kata-kata itu. Jadi lebih diterima itu. Nah ini maksud saya, catatan saya ketika kita masuk pada masyarakat pedesaan, itu yang pertama kali harus kita ingat menggunakan kearifan lokal mereka, menggunakan bahasa-bahasa mereka. Yang kedua, menempatkan mereka sebagai subjek. Misalnya,
waktu kami datang, kami itu tidak langsung memberikan apa ya, arahan bahwa dua desa ini selalu konflik, makanya harus kita damaikan dan sebagainya, enggak. Jadi kami mencari orang-orang yang kebetulan secara genealogis, secara apa keturunan itu mungkin ada yang orang tuanya dari desa Ngali, ibunya Ngali, bapaknya Renda, atau bapaknya atau sebaliknya. Nah, karena saya pikir gini, orang ini kan tidak bisa dia membedakan antara bapak dan ibunya. Pasti kan dia nggak apa ya, mau milih bapak atau mau milih ibu, sementara berasal dari dua desa yang konflik. Paling tidak kan dia akan apa ya, akan merasa bisa mengasosiasi diri ke desa satu dan ke desa yang lain. Itu saya cari gitu. Nah, kebetulan ketemu. Jadi maksud saya ketika kita sampai tuh sampai ke desa-desa yang konflik seperti itu tuh perlu juga mencari gatekeeper yang apa istilahnya yang memang cocok gitu. Nah, karena dia memiliki keturunan di dua desa ini, sehingga ketika dia berkomunikasi dengan desa yang satu dan dengan desa yang lain, kan ada keluarga-keluarganya dia. Jadi bisa diterima. Akhirnya kami tuh masuk lewat beliau. Nah, kebetulan namanya Ibu Muslihah. Beliau itu kebetulan kepala sekolah gitu, perempuan. Nah, sehingga secara posisi dia bisa dilihat punya status sosial dan secara genealogi dia bisa diterima oleh dua desa ini. Ini juga pelajaran berharga bagi kami di dalam melakukan pendekatan. Nah, dari situ kemudian setelah melakukan pendekatan-pendekatan personal kepada wilayah konflik ini, kami baru berani memulai pendekatan struktural, misalnya ngomong kepada pemerintah desanya, ngomong kepada sampai bahkan bupati. Dan saya undang bupati ketika datang untuk membuka acara pertama di Ngali, Renda. Ya, Ngali dan Renda itu kan sebuah desa yang kadang-kadang secara wilayah memang jauh dari kekuasaan. Ketika datang bupati ke tempat mereka ya merasa terhormat gitu. Walaupun tempatnya saat itu kami melakukan pembukaan itu di halaman sekolah, Mbak. Di halaman sekolah swasta yang tidak representatif lah. Jadi ketika datang bupati itu mereka di satu sisi melihat mereka merasa terhormat, di sisi yang lain juga apresiatif terhadap bupati gitu. Nah, bupati sendiri heran kepada kami, kok bisa ya masuk wilayah ini kalian? Kalian tuh siapa gitu? Karena dulu kan bupati kami sekarang kan perempuan, Bu Ruby udah pernah ketemu. Nah, beliau ini adalah istri mantan bupati kami yang sudah meninggal gitu. Nah, dulu katanya pada zaman suaminya itu berkuasa, itu susah memasuki daerah ini. Karena orangnya nih memang ya secara karakter keras gitu. Nah, kok kalian bisa masuk gitu kan? Padahal kami ini kan siapa gitu, maksudnya secara posisi bukan pemerintah ya, akademisi kan biasa saja lah, nggak di mana-mana ada akademisi kan, maksudnya tidak terlalu dianggap wah gitu. Walaupun memang kami mendapatkan tantangan di awal-awal, tapi setelah ngobrol, komunikasi dan sebagainya itu akhirnya masuk. Nah, singkat cerita, kami itu memang tidak langsung berbicara tentang perempuan, ayo kita berdamai yuk, enggak. Karena ya itu tadi takut merasa kita menggurui. Jadi kami memilih 15 orang dari desa sebelah dan 15 orang dari desa yang lain. Jadi ada 30 partisipan dalam sekolah perempuan ini bersama-sama. Nah, dari situ di dalam prosesnya itu ya ada konflik-konflik internal juga, Mbak. Jadi kalau Mbak masuk di WA grup mereka tuh kadang-kadang ngomongnya tuh keras-keras, tapi ya berproses aja gitu, berproses, kita menengahi dan sebagainya. Nah, salah satu cara juga adalah mengangkat kearifan lokal sebagai tagline kami gitu. Kebetulan saya membuatnya 3M. 3M itu singkatan dari Manggawo, Mahawo, Marimpa. Ada di profil kita. Manggawo itu yang bisa memberikan payung. Nah, kalau Mahawo itu yang mendinginkan, Marimpa itu yang menginspirasi, arti bahasa Indonesianya itu bahasa Bima. Jadi kita mengatakan bahwa semua perempuan yang masuk di dalam sekolah ini harus punya 3 karakteristik ini. Karena apa? 3 karakteristik ini kan sebenarnya sudah kita miliki, tapi kita tidak sadar sebagai perempuan Bima itu memiliki gitu. Jadi misalnya kita harus mendinginkan kalau ada orang yang
gosip atau apa di dalam grup ini, ya kita dinginkan, jangan sampai malah menyulut atau apa provokasi. Nah, seperti itulah langkah kami, Mbak. Jadi sedikit demi sedikit. Alhamdulillah kami tidak berani mengklaim bahwa yang kami lakukan itu bernilai besar atau apa, tetapi memang sejak kami masuk sampai hari ini tuh belum pernah ada lagi konflik. Nah, bahkan pada saat pemilihan kepala desa itu kan sampai dua bulan tidak mau dilantik karena masih ada konflik gitu, Mbak. Nah, apa anggota Larimpu itu pertamanya adalah istri kepala desa yang dulu. Lalu kemudian kepala desa ini tidak terpilih lagi. Tentu saja istri kepala desa yang berikutnya yang juga anggota di dalamnya itu kan berada di dalam satu grup. Nah, kan konflik nih, saling sindir, saling apa. Tapi cara kami waktu itu begini, kebetulan, ini kebetulan lagi, ada kebakaran di salah satu desa. Kami mengumpulkan uang, kemudian menyerahkan kepada kepala desa yang baru itu, ibu kepala desa yang baru, untuk menyerahkan kepada ibu kepala desa yang lama uang ini. Jadi disitulah mereka berdamai. Kami nggak pernah kami singgung masalah politik, padahal itu sampai bawa ke polisi, konflik kepala desa ini. Jadi agak berat konfliknya waktu itu, tapi kami pura-pura tidak tahu. Tapi dengan cara itu ternyata pada saat kami datang memberikan bantuan itu, ibu kepala desa yang lama juga bisa menerima. Nah, hal-hal seperti itu. Kemudian juga di Larimpu ini kami punya buat program namanya Cegat. Cegat itu kan mencegah itu ya. Tapi kemudian kami singkat menjadi C-nya itu Care, Larimpu Peduli, E-nya itu Entrepreneurship. Jadi kain-kain tenun itu tidak lagi sekarang mereka menjual hanya dengan dalam bentuk sarung karena lumayan mahal. Itu sekitar 700-800 ribu per apa namanya itu per lembar kain. Nah, itu kan tidak semua orang bisa membeli walaupun memang sebanding atau sebenarnya tidak sebanding dengan waktu yang mereka habiskan. Tapi kami mengundang orang yang bisa memberikan mereka kursus untuk membuat ini menjadi shawl. Misalnya ada tadi saya pakai shawl, kemudian dompet kecil-kecil, kemudian bahkan masker kemarin waktu COVID itu kami buat masker. Jadi itu kan dipotong-potong, jadi bisa bernilai lebih murah. Cuma orang merasa prestisius gitu karena menggunakan material yang mahal gitu. Cuma bisa diakses oleh banyak orang walaupun misalnya masker itu kami jual 25.000 kayak begitu kan, bisalah orang tetap ada tenun tapi murah gitu. Nah, itu yang menurut saya tadi ada kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang di list itu, bahwa pemberdayaan ekonomi itu memang efektif juga untuk mengalihkan pikiran mereka terhadap konflik dan sebagainya tuh. Kadang-kadang kesibukan seperti itu tuh bisa mengalihkan. Nah, memang kalau kita lihat, kalau itu tadi makanya saya bilang RAN P3KS dan apa dan sebagainya itu belum terlalu langsung kerjasama atau belum terlalu kami kaitkan lah, karena saya juga nggak tahu jalurnya kemana kalau mau menerjemahkan RAN P3KS itu dalam kegiatan-kegiatan keseharian kami dengan Larimpu, karena saya tidak berawal dari situ gitu. Seperti yang saya bilang tadi itu berawal dari panggilan hati saja, kemudian ke depan misalnya program kami ini bisa dikaitkan dengan RAN P3KS dan sebagainya, ya dengan sangat senang hati. Kalau di NTB ini kan ada banyak sekolah perempuan yang memang diinisiasi oleh DP3AKB misalnya di Lombok Timur dan sebagainya, tapi itu belum menyentuh ke Pulau Seberang. Memang Pulau Sumbawa dengan Pulau NTB itu sangat timpang, Mbak. Dengan Pulau Lombok itu sangat timpang untuk konteks NTB untuk program pemberdayaan. Oleh karena itu juga alasan saya mengapa walaupun saya tinggal di Lombok, saya lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan itu di Pulau Seberang, di Sumbawa, di Pulau Sumbawa, khususnya di Bima. Mungkin itu dulu untuk memulai, Mbak. Nanti kita berkembang dalam diskusi-diskusi, dan jika ada pertanyaan saya dengan senang hati merespon, ada masukan, ada arahan, saya memohon dengan senang hati saya akan mendengarkan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, luar biasa Kak Atun. Saya senang banget ada kalimat panggilan hati. Jadi kerja-kerja itu kalau datangnya dari panggilan hati, hambatan sebesar apapun itu pasti akan selesai, nggak ada masalah ya Kak Atun ya. Kita nanti menuju ke narasumber yang lain dulu, tapi saya udah kasih tanda merah-merah beberapa hal yang ingin saya perdalam lagi karena saya lihat teman-teman sekolah perintis perubahan ya namanya ya. Sekolah Ini rintisan perempuan untuk sekolah rintisan perempuan perubahan. Untuk perubahan. Nah, Wow. ini saya lihat banyak menggunakan pendekatan kultural yang ini menjadi base gerakan awal sehingga bisa melanjutkan ke pendekatan struktural. Ini sebuah kisah yang sangat menarik menurut saya yang mungkin bisa kita sharing atau berbagi ke teman-teman komunitas yang lain. Ya, Kak Atun, terima kasih ya Kak Atun ya. Oke. Kalau gitu karena kita kan pendeta, Ibu Pendeta kan belum masuk lagi nih, Ibu Pendeta Magda. Jadi saya akan perdalam lagi apa yang sudah disampaikan oleh Kak Atun. Nih Kak Atun, saya takutnya ini karena berkaitan dengan bahasa lokal ya, pendekatan kultural ini itu kan sebuah gerakan komunitas yang memang datangnya dari panggilan jiwa. Dan ada beberapa kalimat dalam bahasa lokal di sini yang menurut saya sangat menarik ya, bahwa revitalisasi kearifan lokal dalam kasus di Bima atau yang sudah didampingi masyarakat yang didampingi oleh Kak Atun dan teman-teman ini terbukti di sini dengan program Cegap tadi ya Kak Atun ya. Betul nggak? Cegap, ya, Care, Entrepreneur, GAP-nya itu apa tuh Kak Atun? G-nya itu green. Jadi green. Terhadap lingkungan juga. Lingkungan. Maksud, melibatkan misalnya dalam penyuluhan sampah di tempatnya, jangan membuang sampah sembarangan, gitu-gitulah. Atau menanam bunga, apotik hidup. Kegiatan-kegiatan yang dekat lah dengan kehidupan mereka gitu, tapi bisa mereka lakukan dan memang sudah menjadi bagian dari hidupnya sehingga mereka merasa tune in dulu dengan komunitas kami, itu G. Terus R itu cegat, G, A-nya art. Jadi art ini seni ya. Dalam seni kayak nenun tadi, saya tuh selalu bilang ketika kita bicara tentang perempuan dan pemberdayaan, kita tuh sering melupakan hal-hal yang kecil. Ini tenun ini, kalau saya lihat itu Mbak, perpaduan warna, corak, dan apa di dalamnya itu ada maknanya sendiri-sendiri. Saya tanya, ini padi, ini Allah, ini ya, tapi tidak terlihat seperti tulisan Allah. Nah itu kan nggak gampang gitu. Saya disuruh gambar gunung aja nggak bagus gitu. Apalagi ini warna dan sebagainya, ini kan seni tingkat tinggi. Saya bilang, jadi kita nggak bisa menafikan kontribusi perempuan-perempuan walaupun di pedesaan itu terhadap material culture seperti ini, budaya seni seperti ini, mereka tuh sudah berkontribusi sudah sejak zaman dulu itu. Nah, saya selalu menyampaikan seperti itu sehingga mereka merasa percaya diri. Kami ini katakanlah ya sudah sekolah tinggi, pendidikan kemana-mana, belum tentu bisa membuat seperti ini gitu. Jadi mereka tuh ya punya skill sendiri di pedesaan itu yang orang-orang tidak hanya orang desa yang memakai, tapi sudah go nasional, go internasional hasil karya ibu-ibu ini gitu. Dan juga selain masalah seni, ini kan masalah kontribusi ekonomi juga. Sejarahnya rimpu itu apa orang nenun zaman dulu kan mungkin di setiap kebudayaan ada cara masing-masing baik perempuan dan laki-laki melakukan kegiatan-kegiatan kan. Jadi kalau di Bima itu kalau zaman dulu zaman perempuan belum sekolah itu kan melihat skill perempuan itu adalah melihat kemampuannya apakah dia bisa menenun. Kalau sudah bisa menenun udah boleh nikah kan gitu. Nah, pada saat itu ketika perempuan menikah mereka itu harus bawa sarung banyak. Nah, kena banyak-banyak kan. Jadi kalau tetangganya misalnya bawa sarung 10, dia akan lebih lagi 15. Karena pada saat akad nikah itu akan diperlihatkan. Nah, ternyata ini perempuan hebat ini gitu, bisa membawa lebih banyak. Jadi tidak mengharap
mahar saja dari laki kalau secara budaya, Mbak. Karena laki itu dilihat skillnya apakah dia sudah bisa memegang cangkul dan membajak sawah. Kalau perempuan apakah dia sudah bisa menenun. Jadi menurut saya ini kan paralel bagaimana meletakkan perempuan dan laki-laki itu pada posisi yang paralel ala masyarakat agriculture gitu kan. Ala masyarakat yang basisnya pertanian ya seperti itu cara berpikir mereka. Karena sarung ini selain menunjukkan prestisenya perempuan, ketika rumah tangga mereka itu mengalami goncangan, katakanlah suami panen tidak berhasil, sarung ini bisa dijual, gitu. Jadi kontribusi terhadap ekonomi dari perempuan-perempuan ini tidak bisa dinafikan. Kadang-kadang kita yang tidak memasukkan di dalam cerita-cerita heroik gitu, seakan-akan orang tuh heroik kalau dia sudah jadi presiden, sudah jadi anggota DPR. Padahal menurut saya tidak semua orang kan punya panggilan karir atau panggilan interest ke dunia itu gitu. Jangankan melihat peran perempuan di pedesaan, kadang-kadang kita itu kalau itu yang sering saya merasa gimana kita juga nggak adil sebagai aktivis perempuan itu. Kadang kita mengukur keberhasilan orang tuh, berapa persen orang jadi anggota DPR. Ini penting, saya tetap mengatakan ini penting. Tapi bahwa keterwakilan perempuan di ilmu pengetahuan, bagaimana perempuan bisa menduduki tempat-tempat yang strategis di dunia akademis, di kantor-kantor pemerintahan yang lain, itu harus. Bukan hanya DPR, bukan hanya gubernur, bukan hanya wali kota gitu. Nah, itu sih menurut saya, Mbak. Jadi tadi art, terakhirnya tourism. Pariwisata, karena kan kalau di NTB secara program provinsinya sedang menggalakkan pariwisata desa, wisata desa kayak begitu. Cuma yang terakhir yang tourism ini belum banyak kami karena memerlukan energi yang lebih banyak, memerlukan dana yang lebih banyak. Kami tuh kepikirannya waktu itu karena 2 desa ini kan tempat menanam bawang merah. Jadi anak-anak kita yang di kota belum tentu dia mengetahui bagaimana caranya orang nanam bawang merah, prosesnya seperti apa kayak gini. Itu kan bisa jadi wisata pertanian atau wisata lingkungan bagi orang-orang desa. Kami pikirnya idenya begitu dulu, tapi sekarang sih belum, terus terang belum. Jadi yang agak yang sering kami tadi entrepreneurship, kemudian artnya itu, kemudian green dan Larimpu Care, Larimpu pedulinya. Kemarin waktu hari raya, puasa kami sama-sama turun untuk menyebarkan program tebar nasi. Kebetulan ada kerjasama dengan teman yang saat saya kuliah di sana lumayan akrab gitu. Mereka ada punya program tebar nasi dari Iman Hope Australia. Nah, kami diberi kepercayaan untuk selama 10 Ramadan terakhir itu menebarkan nasi 1 hari itu 100 bungkus. Nah, kayak gitulah yang kami masukkan dalam kegiatan Larimpu Care. Nah, kegiatan ini kemudian memberikan banyak ruang bagi perempuan-perempuan ini untuk berkomunikasi dengan orang lain. Itu Mbak, cegat itu tadi. Jadi nilai-nilai yang diinternalisasikan tadi Kak Atun bilang kan ada 3M, Manggawo, Mahawo, dan Marimpa ya. Iya. Kira-kira nanti dengan nilai-nilai yang terinternalisasi tadi dikaitkan dengan RAN P3KS, kira-kira Kak Atul merasa ini sebuah tantangan baru atau kira-kira ada kesulitan atau tidak? Kalaupun kesulitan, kira-kira membutuhkan pendampingan seperti apa dari teman-teman Aman mungkin dan teman-teman CSO lainnya? Oke, kalau Manggawo, Mahawo, Marimpa itu kan sebenarnya sifat apa? Artinya kan kalau Manggawo tadi yang meneduhkan, Mahawo itu mendinginkan, Marimpa itu menginspirasi. Itu kan sebenarnya sifat yang memang secara ideal itu harus ada di diri setiap orang kan, gitu. Cuma kadang-kadang karena kita perempuan ini sering distereotipi sebagai perempuan itu fitnah, perempuan itu sukanya sumber instabilitas sosial,
perempuan itu kayak gitu, itu kan akhirnya kita menyadari, oh iya ya perempuan ini bisanya cuma gosip-gosip, bisanya cuma ini. Jadi perlu internalisasi ke dalam diri para perempuan ini bahwa sifat kita tuh bisa seperti itu, bisa meneduhkan, tidak provokatif, tidak ketika bertengkar itu wah, tapi lebih banyak mendinginkan seperti itu. Dan kita berupaya untuk menjadi inspirasi bagi perempuan lain karena kita ini sebagai perempuan kekurangan role model. Jadi menurut saya mengapa saya menggunakan istilah-istilah yang memang sudah ada ini dan belum disadari ada di diri kita, tapi secara budaya itu sudah ada agar mereka tuh merasa bahwa kehadiran kita itu tidak merubah mereka. Tidak merubah mereka, jadi banyak teori yang dari luar, yang tinggi-tinggi, ini apa dan akan merubah jati diri mereka, enggak. Karena terus terang Mbak, kalau seperti di NTB, kalau kita menjelaskan mau apa sih perempuan-perempuan itu, kok sekolah perempuan itu apa sih gitu. Jadi apalagi feminisme, apalagi gender gitu-gitu tuh masih sangat tabu. Nah makanya itu menggunakan itu. Ya mungkin tantangannya sih saya merasa bahwa itu sangat lokal ya, sangat spesifik. Dibawa ke tingkat nasional itu orang kan itu apaan, itu kan dalam lokus Bima saja. Mungkin itu sih kelemahannya, tetapi ini kan bisa menjadi model bagi masyarakat-masyarakat yang lain juga. Itu bisa karena ini kearifan lokal jadinya lebih sangat spesifik. Tapi kalau kemudahan untuk mengaplikasikan, saya kira sih lebih mudah karena menggali dari mereka sendiri, bukan membawa konsep dari luar yang akan mengubah mereka gitu. Itu sih asumsi saya, mudah-mudahan sesuai dengan sesuai dengan harapan. Ya, ini menarik. Saya juga nanti mungkin akan berusaha mengkaitkan, kan di RAN itu kan ada beberapa aspek yang menjadi fokusnya ya, tidak hanya di aspek kita kan di sini kan lebih banyak ke pemberdayaannya, tapi di RAN itu kan kita ada di penanganannya, di pencegahannya dan seterusnya. Nah, mungkin 3M tadi kalau dikaitkan dengan program yang udah teman-teman Kak-Atun lakukan bisa menjadi sebuah lesson learn yang menarik ya, yang bisa dijadikan sampel untuk teman-teman komunitas yang lain. Nah, melihat tadi pendekatan kultural ya Kak Atun ya, ada nggak perdes yang lahir mendukung program pemberdayaan ekonomi Rimpu? Rimpu tadi kan pasarannya udah sampai ke tingkat internasional. Nah, perdes atau mungkin ya aturan-aturan di desa, kira-kira ada nggak dukungannya? Kalau perdes mungkin belum secara spesifik ya, sebenarnya itu mengaktifasi bahwa dana desa sekarang kan sebenarnya ada untuk arah-arah kegiatan perempuan, tetapi kan seringkali tidak diarahkan kegiatan perempuan karena tidak ada orang yang mengawal, mengadvokasi. Sehingga gerakan kami kemarin itu lebih ke mendorong anggota-anggota Larimpu itu untuk menjadi BPD, anggota BPD, dan dua orang di Ngali itu 2 orang, Ibu Sri namanya dengan Ibu, aduh lupa saya, panggilan sehari-harinya KKI, tapi saya lupa nama aslinya, tapi satunya Ibu Sri. Nah Ibu Sri ini sendiri sekarang juga menjadi anggota Panwaslu ke tingkat kecamatan. Nah, terasa gitu loh Mbak perubahannya itu, mereka tuh jadi percaya diri, bisa berkomunikasi. Ya walaupun tidak semua, namanya juga ketika kita di sekolah juga formal kan seperti itu. Kadang murid kita ada yang leading sekali dalam waktu yang singkat, ada yang nanti majunya. Nah, seperti itu. Ada 2 sekarang. Nah, karena ada 2 BPD di Ngali itu, kan kami melakukan pendampingan waktu itu sekitar 12 kali. Tahun berikutnya, 2019 mereka sudah mendapatkan dana desa untuk kegiatan mereka. Ya walaupun masih minim ya, waktu itu saya dilaporkan itu dikasih 7 juta untuk khusus kegiatan Larimpu. Nah artinya kan mereka sudah bisa mandiri, nggak perlu kami datang menyuntikkan apa gitu, tapi mereka sudah bisa mengkomunikasikan kebutuhan-kebutuhannya dengan pemerintah desa. Seperti itu kalau di BPD. Kalau di Renda memang tidak terpilih kemarin dari anggota Larimpu, tetapi ibu kepala desanya
ya. Ya, ibu kepala desanya itu anggota Larimpu. Gitu. Sehingga kalau ada kegiatan-kegiatan kami banyak dibantu. Nah, sampai sekarang Larimpu, Renda dan Ngali ini masih aktif. Tadi saya lihat di WhatsApp ditagih sama salah seorang anggota, Ibu Ketua, maksudnya ketuanya mereka, kan kami angkat ketua juga di kelas itu. Ibu Ketua, kapan kita kumpul lagi untuk arisan? Jadi kami mendorong mereka untuk tetap bersosialisasi, berkomunikasi, untuk melakukan kegiatan bulanan. Ya, salah satu cara yang efektif itu adalah arisan sekaligus mengadakan pengajian. Karena kami menyampaikan begini, tanpa kita bilang apa-apa, tanpa kita berceramah di masjid atau apa, dengan melihat bersatunya ibu-ibu dua desa ini, karena misalnya bulan ini di desa A, bulan berikutnya di desa B pertemuannya, orang tuh sudah mendapatkan pesan yang baik. Oh, Rendang Ali ini ibu-ibunya tuh jalan bersama loh, sama-sama melakukan kegiatan gitu, misalnya bersih-bersih sampah di perbatasan desa, itu kan dakwah bilhal. Saya selalu bilang gitu, dakwah dengan contoh. Tidak perlu kita bilang, ayo damai, ayo apa. Melihat ibu-ibu ini jalan sama-sama itu sudah merupakan dakwah, saya bilang begitu. Jadi tolong tetap melakukan kegiatan-kegiatan atau apa. Jadi kalau kami diperlukan misalnya untuk pendampingan masalah apa, misalnya mereka memerlukan apa gitu, kami siap membantu. Saya nanti undang teman-teman yang mungkin bisa memberikan pengarahan tentang masalah lingkungan atau masalah apa, kami bilang begitu. Jadi untuk tahun berikutnya, tahun 2020 ini, karena melihat geliat kami di Renda dan Ngali itu, sebenarnya Bupati kami meminta kami untuk membuka di 2 titik lagi yang konflik juga, dan kebetulan letaknya itu di dekat kantor Bupati. Dan kalau mereka konflik biasanya jalan provinsi itu ditutup, jadi mengganggu stabilitas. Nah, kami sudah melakukan TOT juga, training of trainer, untuk calon-calon fasilitator baru. Waktu itu disupport oleh Bapeda, menggunakan dana pemerintah kabupaten. Nah, tiba-tiba corona gitu. Nah, kegiatan pendampingan belum terlaksana sampai sekarang. Padahal TOT kami itu kami lakukan sekitar bulan Desember 2019. Nah, dengan harapan begitu Januari Februari itu kita melakukan pendampingan bulanan sampai bulan Desember 2020. Tapi sampai hari ini belum ada kegiatan selain di awal-awal itu kami datang ke kantor desa, ke kepala desa, 2 tempat ini, dan kepala desa mensupport katanya kalau kami melakukan kegiatan. Dan kemarin waktu puasa kami juga melibatkan ibu-ibu di 2 desa ini untuk memasak dan mendistribusikan tebar nasi tadi. Jadi tebar nasi itu kami nggak beli di warung, Mbak. Jadi kami justru mencari anggota-anggota kami di Larimpu, siapa yang pernah buka warung atau yang sekarang buka warung, disitulah kami beli, pemberdayaan juga untuk mereka, kemudian kami tebar nasi melibatkan mereka. Sehingga tidak merasa sama sekali tidak ada kegiatan. Luar biasa. Luar biasa Kak Atun, ya mudah-mudahan yang pendampingan untuk 2 desa tadi yang gara-gara corona bisa terrealisasi ya, mungkin dengan menggunakan pendekatan webinar seperti kita ini dulu lah tahap awalnya ya Kak Atun ya. Ya. Halo Ibu Marda. Ya, halo. Iya. Tadi kan kita udah sama-sama dengar ya Ibu ya, bagaimana Kak Atun tadi bercerita pengalaman-pengalaman beliau bersama komunitas dalam mendorong partisipasi dan penguatan kapasitas perempuan, terutama dalam menangani korban konflik ya. Kami tentu sangat tertarik nih untuk mendengar cerita dari Ibu Pendeta. Mungkin Ibu Pendeta udah terima ya TOR kemarin yang disampaikan oleh Aman. Mungkin hanya cerita lepas aja sih, Ibu. Silakan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya Mbak Emma dan juga Mas Maskur yang sudah mengundang dan mengontak saya untuk diskusi hari ini.
saya memang sudah lihat apa tornya dan juga kisi-kisi dalam ruang diskusi 3 ini terkait apa yang kita bisa berbagi di sini. Saya sendiri di lembaga gereja dan melakukan beberapa hal. Memang kami bekerja secara universal, tapi juga ada isu-isu perempuan yang menjadi fokus kami. Sehingga kalau melihat bagaimana situasi perempuan di wilayah konflik dan pemberdayaannya, kami KPKC bekerja sama dengan Ajar, ada melakukan beberapa hal terkait dengan melihat situasi perempuan dengan melakukan penelitian, dan di hasil penelitian kami coba juga melakukan itu advokasi ke pihak-pihak terkait untuk melihat temuan-temuan yang kita dapat di lapangan. Misalnya kayak Kerom, Kerom ini ada wilayah 2 industri besar, misalnya kayak perkebunan kelapa sawit, baik yang PTPN 2 maupun Raja Wali. Di sini kan ada mama-mama yang bekerja di situ dan berkebun. Kehidupan mereka setiap hari membawa hasil juga untuk turun dijual di pasar. Bawa turun, mereka akan turun jam 8 malam, bermalam di pasar sampai pagi, baru mereka jualan dan akan kembali lagi. Sementara ada yang mempunyai perkebunan kelapa sawit, tetapi mereka kalah di modal, dalam arti mereka harus mempunyai modal yang besar karena membersihkan wilayah sawit itu, daerah pohon atau mendodos, memikul keluar untuk dibawa ke pabrik, itu harus dibayar semua. Hal itu yang menyebabkan sehingga masyarakat asli yang awalnya mempunyai plasma, akhirnya mereka melepas untuk orang kontrak karena mereka tidak mempunyai modal yang cukup untuk bisa setiap waktu panen untuk bisa membayar orang untuk membersihkan dan dodos, menurunkan buah, pikul ke jalan, terus sewa mobil, sewa trek untuk bawa ke pabrik. Sehingga hal itu membuat mereka kalah di situ, dan lebih banyak mereka mengontrakkan plasma mereka sampai akhirnya beralih ke orang lain. Karena itu tadi mereka tidak, sehingga statement awal bahwa plasma itu bisa mensejahterakan mereka, sebenarnya mereka tidak, karena itu kembali lagi ke perawatan dan modal yang harus mereka punya. Itu membuat persoalan bagi mereka. Tetapi bagaimana kita lihat perkembangan dan upaya mereka dengan tetap berkebun dan menjual hasil kebun, sehingga apa yang menjadi pergumulan mereka karena wilayah Kerom ini tidak mempunyai transportasi khusus yang bisa disiapkan untuk membawa hasil-hasil mereka ke pasar. Mereka harus menyewa mobil sendiri, pulang pergi, sehingga kadang hasil yang mereka dapat tidak begitu banyak, tapi mereka bisa bawa pulang sesuatu ke rumah untuk makan, minum, dan juga bisa melakukan sesuatu. Itu yang kita lihat betapa survive-nya mereka untuk tetap bertahan dan melakukan sesuatu. Itu yang bagi kami itu sangat luar biasa yang dilakukan oleh mama-mama ini, sehingga kita melihat bagaimana kebijakan-kebijakan yang bisa keluar. Memang saat ini kami di Papua ada mempunyai kendala tersendiri. Setiap pergantian pemerintah, pergantian kepala daerah, paling pergantian juga birokrasi yang ada. Dan saat ini di masa periode ini pemberdayaan perempuan lebur lagi dengan dinas yang lain, dinas kependudukan dan dinas sosial. Ini membuat lebih tidak kentara lagi bagaimana
pemberdayaan perempuan bisa melihat pergumulan-pergumulan perempuan di akar rumput, dan bagaimana melihat pemberdayaan ekonomi mereka yang adalah di wilayah-wilayah konflik sumber daya alam ini. Tapi mereka tetap berjuang dengan apa yang mereka punya dan mengatur waktu sehingga bisa membuat semua bisa berjalan dengan baik. Memang di masa COVID ini mereka rasa ada banyak yang terjadi dan mereka tidak bisa berjualan normal. Yang berjual pinang pun dalam satu hari biasanya dia bisa dapat pinang sampai 500, tapi di masa COVID nih ada yang sampai satu hari bisa dapat 50.000. Mereka bersyukur sekali karena kondisi dan situasi ini. Cuma ya itu, kami di beberapa tempat melihat bahwa semangat dan tetap bisa bekerja dan berjuang tanpa mempeduli pemerintah bantu atau tidak, itu masih tetap terlihat dari semangat mereka di lapangan. Dari pengalaman-pengalaman kami, terutama saya sendiri yang di beberapa tempat saya jalan, baik yang di Jayapura sini maupun di Manokwari, Kebar, terus di Sorong. Karena kami gereja tidak dibatasi oleh administrasi wilayah Papua dan Papua Barat, kita pelayanannya seluruh tanah Papua sehingga bisa melihat bagaimana sangat dilihat jelas sekali bahwa keterlibatan pemerintah untuk melihat atau melihat kebijakan-kebijakan terutama pemberdayaan perempuan untuk bisa membantu perempuan atau mama-mama di kampung-kampung ini sangat minim. Kebanyakan program yang diturunkan itu selalu program yang mereka sudah siapkan sehingga sebenarnya tidak connect dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Itu juga menjadi permasalahan sehingga kadang itu membuat mama-mama kadang berpikir tidak peduli, itu urusan kalian, yang penting bagaimana saya bisa tetap berkebun, saya bisa tetap membawa hasil kebun saya ke pasar. Sehingga itu yang membuat kami coba untuk bisa tetap melakukan apa yang bisa kami lakukan. Di masa COVID ini misalnya kayak Kerom, lewat gereja, klasis di Kerom, mereka coba membuat link Facebook, mereka membuat link Ekubang klasis di mana hasil-hasil kebun dari mama-mama itu ditaruh di situ dan membuat tawaran untuk jemaat-jemaat di kota ini, kalau ada yang mau membeli silakan pesan, dan hari ditentukan hari Selasa dan Jumat mereka akan mengantar pesanan-pesanan itu. Dan puji Tuhan sudah hampir 1 bulan ini berjalan dengan baik karena kita melihat bahwa itu cara kita menolong mama-mama sehingga hasil kebunnya bisa tetap terjual dan mereka juga bisa mendapat uang untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dan itu kadang yang jadi hal-hal yang kita lihat. Sementara yang menjadi tantangan sebenarnya kan kami punya keterbatasan juga. Dalam arti semangat sangat besar, tetapi finansial itu ada terbatas. Tapi itu tidak menjadi halangan untuk kami tetap melakukan kegiatan dan penerapan program sesuai dengan kebutuhan yang mereka perlukan di tempat masing-masing. Karena setiap wilayah, setiap daerah, dia punya kebutuhan selalu berbeda. Sehingga dalam melakukan itu kami selalu melakukan asesmen awal sebelum membuat satu kegiatan untuk melihat kebutuhan mereka sebenarnya apa. Karena kami mau menghindar jangan sampai kami punya kegiatan atau kepentingan yang kami mau bawa ke sana, tetapi kami mau melihat apa yang mereka perlukan.
dari situ baru kalau apa yang diinginkan kita melibatkan orang-orang yang lain, teman-teman yang lain untuk bisa terlibat ketika mereka minta penguatan, mereka minta informasi, sehingga mereka bisa tahu bagaimana jalur-jalur advokasi atau jalur-jalur di mana ada masalah, jalur mana yang mereka bisa selesaikan. Baik ketika ada masalah KDRT di wilayah mereka, baik kalau ada masalah biaya sekolah yang terhambat atau ada hal-hal lain yang mereka hadapi dengan dinas-dinas terkait, bagian-bagian mana saja yang mereka bisa lakukan, itu kita coba berbagi informasi sehingga mereka juga bisa dengan sendirinya bangkit dan melihat apa yang mereka lakukan. Jadi dengan begitu memang komunikasi kami tetap jalan karena kami di KPKC juga terbatas. Kami hanya 6 orang untuk seluruh tanah Papua, tapi dengan membuat seperti itu kami sangat tertolong karena biasanya mama orang sudah melakukan, nanti kalau ada kendala baru mereka menyampaikan ada hal-hal seperti ini, apa yang harus kami lakukan. Sehingga dari situ baru kami bisa menyampaikan, oh ini yang bisa dilakukan seperti ini tidak. Jadi itu mungkin yang telah kami lakukan selama ini pendampingan, baik yang di Kerom, di wilayah Jayapura sendiri, terus di beberapa tempat yang sementara lagi kami serius itu juga Kebar terkait perusahaan peralihan fungsi hutan di sana, bagaimana mendampingi mama-mama yang juga merasa bahwa hutan dan kebun itu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari hidup mereka, sehingga ketika satu perusahaan masuk dan mengambil alih semua itu, maka mereka merasa hidup mereka juga seperti dicabut. Hal itu yang membuat kita tetap komunikasi dan berjalan bersama-sama, dan kita baru sama-sama dengan teman-teman ajar melakukan penelitian dan juga akan melakukan beberapa langkah-langkah ke depan untuk menolong mereka untuk bisa melakukan advokasi ini, dan berusaha untuk segala sesuatu yang dilakukan tetap aman dan tidak membuat sehingga ada hal-hal yang membuat mama-mama ini merasa terancam dengan kondisi atau situasi yang ada. Mungkin itu saja yang bisa saya berbagi dengan apa yang sudah kita lakukan. Belum terlalu banyak juga, dan berharap ini bisa, yang apa yang sudah dilakukan bisa menolong mama-mama dan perempuan lain yang ada di atas tanah Papua ini. Ya. Terima kasih Pendeta Magda. Berarti teman-teman di Papua ini lebih banyak fokus pada peran kelembagaan agama ya, dalam hal ini adalah rumah ibadah seperti gereja ya, Pendeta ya. Ya. Nah, kira-kira nanti ini kan masih prolog ya. Nanti saya akan perdalam lagi beberapa hal, ya terutama tentang bagaimana tingkat pemahaman dan kesadaran dan juga keterlibatan para mama tadi yang terkait dengan RAN P3KS kita, terutama dalam aspek pemberdayaan korban konflik, baik itu perempuan maupun anak. Dalam hal ini kan kita ingin dapat gambaran mama-mama ini cara dia bertahan hidup, baik dia sebagai leader di grassroots atau mungkin dia jadi kan ada dua, dia sebagai leadernya atau dia sebagai korban. Ini kan dua hal yang berbeda ya, Ibu Pendeta. Nah, tapi nanti akan kita perdalam lagi tentunya. Yang saya sampaikan karena apa yang saya lakukan, tapi sebenarnya ada teman-teman yang lain juga telah melakukan beberapa
penguatan dan pendampingan dan bagaimana pemberdayaan untuk mama-mama seperti teman-teman di LP3A, terus teman-teman di LBH Apit Jayapura, bagaimana mereka mengelola sekolah perdamaian mereka di wilayah-wilayah untuk perempuan bisa sendiri bisa menolong diri mereka. Dan ada juga teman-teman yang di Puspa Jasmia, ada beberapa kelompok perempuan yang juga ikut bekerja untuk melihat persoalan-persoalan di Papua ini. Kami memang punya kelemahan, jadinya akhirnya kami lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bergerak karena persoalan di pemerintah, yaitu dengan peleburannya pemberdayaan perempuan, terus kita juga sudah tidak tahu bagaimana mau komunikasi selanjutnya seperti apa, sehingga apa yang bisa kami lakukan, kami tetap lakukan untuk proses pendampingan dan penguatan dan pemberdayaan terhadap perempuan itu tetap jalan terus. Tentu nanti kita akan diskusi lebih dalam lagi. Saya ingin menyapa Ibu Nyimas, mohon maaf. Ibu Nyimas, mungkin sebagai perwakilan dari pemerintah pusat ya, Ibu Nyimas ya. Jadi kan Ibu Atun cerita, juga Ibu Mada cerita, ternyata RAN P3KS ini sepertinya di tingkat lokal belum terlalu dikenal, atau mungkin tahapan-tahapan sosialisasinya belum terlalu banyak diupayakan oleh teman-teman di tingkat daerah. Seperti kalau di Kalbar kan sudah ada RAD-nya. Nah, tapi sampai sekarang RAD itu hanya sebuah SK dari gubernur untuk tahap implementasi, jangankan implementasinya, sosialisasinya saja sampai sekarang itu belum dilakukan oleh pemerintah daerah. Dan saya rasa kasus ini mungkin terjadi juga di beberapa daerah, dan inilah mungkin yang menjadi tantangan kita bersama ketika kita akan menyusun RAN kedua ini, mencari kira-kira evaluasi seperti apa, tantangan seperti apa yang dihadapi oleh masyarakat dalam hal ini sebagai user daripada RAD tadi, supaya nanti RAN yang kedua ini dapat disusun tentu menjadi upaya pembenahan. Ibu Nyimas mungkin bisa berbagi kepada kami kira-kira di tingkat level pemerintah sendiri sudah dilakukan upaya apa saja, dan mungkin tantangan apa saja yang mungkin dihadapi oleh pemerintah pusat, terutama dalam hal melakukan koordinasi sampai ke tingkat daerah. Karena kita punya 34 provinsi, ini pasti kerja berat, kerja yang sangat melelahkan, membutuhkan banyak energi. Iya, Ibu Nyimas, silahkan Bu Nyimas. Ya, terima kasih Bu Moderator. Terkait pertanyaan dari Bu Emma, ya saya manggilnya Ibu nih, nggak jadi Mbak. Tadi saya mikir nih Mbak nih, masih mahasiswa. Pertanyaan Bu Emma tadi ya, bagaimana nasib RAN kita ya dengan kondisi daerah yang berbeda-beda ya. Ada yang memang kondisinya itu tergantung komitmen memang. Pertama saya kenalkan dulu di sini, mungkin masih banyak yang belum kenal ya, ini Pendeta Mahda kayak sepertinya baru berjumpa dengan saya ya. Bahwa KPPPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak itu di bawah Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, ada Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus ya. Nah, namanya disingkat ASDEP PHP SDKK gitu, Perlindungan Perempuan dalam Situasi Darurat Kondisi Khusus. Nah, di ASDEP PHP SDKK ini membawahi empat isu yang besar. Pertama, perempuan dalam situasi darurat itu perempuan dalam konflik dan bencana. Yang kedua, kondisi khusus, yaitu perempuan lanjut usia dan perempuan penyandang disabilitas. Nah, keempat isu ini memang menjadi sekarang itu sedang boomingnya ya.
terkait bencana, ya kita sekarang berada dalam situasi bencana non alam ya, pandemi COVID-19 ini adalah bencana non alam. Di sini juga perempuan sebagai kelompok rentan yang harus diperhatikan, diprioritaskan ya, terutama perempuan dengan kodratnya, perempuan hamil, perempuan menyusui, perempuan melahirkan. Kemudian ada lansia juga yang rentan dan disabilitas gitu. Ini kita selalu berupaya bagaimana memenuhi hak-haknya dalam situasi pandemi ini ya, mulai kita menyediakan protokol penanganan kasus, protokol perlindungan ya, bagaimana mereka kelompok rentan ini menjadi prioritas ya, misalnya dalam mendapat bantuan dan akses informasi dan lain-lain. Nah, kemudian untuk isu konflik ya, sebetulnya alhamdulillah kita sekarang ini tidak terjadi konflik ya, dalam arti konflik itu terjadinya kerusuhan gitu ya, terjadinya perseteruan yang berdampak pada terhambatnya pembangunan nasional, mungkin di definisi konflik seperti itu ya. Tapi sebetulnya potensi-potensi konflik itu kita lihat banyak sekali ya, apalagi dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kita lihat konflik seperti di Surabaya, di Sulawesi Selatan, di Makassar, ada perebutan jenazah yang mereka nggak mau dimakamkan oleh petugas COVID ya. Dan konflik-konflik ini sebetulnya semakin tinggi juga dalam situasi pandemi COVID ini. Cuma Kemendagri belum menetapkan bahwa itu konflik, karena dalam indikatornya konflik itu jika terjadi meluas ya, benturan dua kelompok atau lebih yang meluas dan menghambat pembangunan nasional. Ya, kita tidak berharapkan seperti itu. Kita ingin bagaimana melalui perempuanlah sebagai garda terdepan untuk menjaga perdamaian. Nah, kalau ada pertanyaan tadi, bagaimana RAN P3AKS itu memberdayakan perempuan? Kita sampaikan bahwa dalam masa pandemi COVID-19 ini perempuan harus menjadi tangguh. Jadi kuat dan tangguh. Ketangguhannya mulai dari dalam rumah, bagaimana menjaga ketahanan keluarga, memenuhi gizi anak, kemudian juga mulai dari masa waktu di PSBB sampai ke new normal ini diharapkan sekali peran-peran perempuan itu sebagai perempuan yang tangguh. Nah, itu pemberdayaannya kita melalui pedoman yang kita susun, kemudian kita sosialisasikan untuk menjawab persoalan bahwa perempuan tidak menyerah dan situasi ini perempuan harus bangkit. Bagaimana mencegah keluarganya untuk tidak tertular, bagaimana menjaga ketahanan pangannya, apalagi ada suami atau perempuan itu sendiri yang harus PHK, tidak punya penghasilan dan lain-lain. Jadi itu yang kita sosialisasikan di setiap kegiatan untuk pemberdayaan perempuan dalam konflik ini. Nah, kemudian untuk P3AKS ini sejak 2016 kami sosialisasikan ke provinsi yang rawan konflik, termasuk Kalimantan Barat ya. Pada saat kita mau mensosialisasikan itu sebetulnya kita sudah mendapat tantangan. Pertama kali di Kalbar, saya ketemu Pak Dinasnya yang Pak Soeharno ya. Pasti dia bilang, Ibu di sini nggak ada konflik, nah, gitu. Dulu ada, tapi sekarang nggak lagi, gitu. Itu tantangan pertama kami ketika kita mau mulai mensosialisasikan.
Nah, sama dengan kalau kita sosialisasi perlindungan perempuan dalam bencana, ketika terjadi bencana, kita mensosialisasikan perlindungan perempuan agar tidak mengalami pelecehan, kekerasan basis gender. Pasti bilang, Bu, di sini nggak ada kekerasan itu, nggak ada, pelecehan nggak ada. Yang nggak akan pernah ada kalau tidak kita dekatkan layanannya. Nah, seperti di Sulteng dengan di Lombok, ketika kita sudah bikin pos ramah perempuan anak yang isinya 1, layanan dukungan psikososial, 2, pemberdayaan, 3, distribusi bantuan, 4, sebagai ruang curhat. Nah, di situ baru muncul mereka berani melapor, berani dalam curhatnya bahwa mereka mengalami pelecehan di toilet ya, pada waktu malam hari mereka mau mandi atau mau ke tempat-tempat yang rawan, apalagi nggak ada listrik, nggak ada penerangan, tempatnya jauh gitu. Muncul kasus-kasus di Lombok dan di Sulawesi Tengah sampai sekarang itu kasus yang terlapor dan yang diproses itu mungkin udah 300 lebih, itu bulan Agustus yang lalu laporannya. Jadi artinya ketika layanan tidak dibuka, kasus itu tidak akan muncul. Walaupun ada laporan, ya mungkin datanya itu ibarat gunung es. Kenapa? Mereka bingung mau lapor kemana, kepada siapa. Layanannya tidak ada, ataupun ada juga tidak tuntas. Dalam situasi mereka yang sudah darurat ditambah masalah, mungkin mereka juga tidak mau menambah persoalan gitu. Nah itu, jadi kami mensosialisasikan biasanya tahun pertama, kemudian di tahun kedua mulai dengan melihat komitmen dan memfasilitasi untuk rencana aksi daerah dan SK Gubernur. Nah, seperti di Kalbar kan sudah ada SK Gubernur. Tapi itu bukan berarti perjalanannya selesai. Pergantian kepala dinas. Ini kita mesti dari nol lagi. Karena kepala dinas yang baru belum tentu dia aware dengan apa yang sudah dibuat. Seperti di NTT ini kan sudah ada SK Gubernur tentang P3AKS nomor 11 2018, tapi kepala dinasnya baru, mesti kita advokasikan lagi gitu. Jadi itu juga yang menjadi hambatan-hambatan dalam melaksanakan P3AKS ini. Kemudian hambatan itu tadi ya, pemahaman, komitmen kepala daerah, kemudian masyarakat juga, karena kita akan lebih kuat dalam menyusun rencana aksi atau melaksanakan itu jika ada juga organisasi, NGO, LSM yang mereka punya persepsi yang sama tentang perlindungan perempuan dalam situasi darurat atau konflik. Seperti di Kalbar ini kan karena ada Bu Emma gitu kan. Artinya ya memang Pemda itu juga sangat sibuk ya dengan tugasnya, sehingga ini kontrol dari pihak-pihak wakil masyarakat ini sangat penting. Kemudian di Sulteng pada saat SK Gubernur keluar terjadi bencana besar, sehingga mandek lagi kita untuk pelaksanaan. Belum bisa kita bicara P3AKS, kita lebih fokus ke masalah bencana. Kemudian ada Aceh itu udah bolak-balik, kita berapa tahun, kita udah fasilitasi, kita udah advokasi. Katanya SK Gubernur akan keluar setelah ganti Kepala Dinas, tapi dengan Kepala Dinas baru ternyata juga enggak. Mungkin tahun ini juga kami akan ke Aceh lagi untuk mengadvokasikan
tentang P3AKS karena Aceh ini kan rawan sekali konflik. Ini teman-teman Balai Surah melaporkan bahwa masih banyak terjadi persekusi terhadap perempuan di sana. Kemarin viral itu kan perempuan yang mencuri di pasar. Ada kan mungkin lihat videonya viral. Kemudian dia tertangkap, jilbabnya dibuka, rambutnya dipotong pakai pisau. Itu kan mengerikan sekali lihatnya. Dia dikeroyok rame-rame, dia disekap, rambutnya diseset-seset pakai pisau. Kalau pakai gunting ya mendingan ya, pakai pisau. Nah, persekusi misalnya remaja yang pacaran, kemudian ditangkap, dituduh dia, bahasa Aceh itu berhalwat ya, melakukan mesum. Padahal dia nggak melakukan mesum, dipaksa untuk mereka menikah. Gitu. Nah ini masih banyak terjadi dan ini adalah sangat merugikan perempuan yang harusnya bisa dijawab oleh Pokja P3AKS ini. Karena ketika di daerah itu ada kasus-kasus seperti ini, nah mereka bingung kalau di P2TP2A kan lebih banyak mengatasi masalah KDRT. Nah untuk yang kekerasan-kekerasan basis gender seperti KBG ini memang perlu forum yang lintas sektor yang banyak melibatkan orang untuk baik pencegahan maupun dalam penanganan. Seperti kasus di Sumba sekarang yang lagi rame ini masalah kawin tangkap. Satu sisi bahwa orang menganggap itu persoalan adat. Bahwa adat budaya di Sumba itu mereka bebas menangkap perempuan manapun yang mereka mau untuk jadikan istri. Dibawa ke rumah pelaku, kemudian disekap, kemudian perempuan terpaksa harus menyerah karena didoktrin kalau dia sudah dibawa ke rumah laki-laki, dia sudah dinodai, dia tidak boleh diterima lagi di keluarganya, dan ini sangat merugikan perempuan. Jadi polisi tidak bisa menindaklanjut ini karena alasannya budaya yang artinya kalau kita lihat perempuan yang udah paham bahwa ini kekerasan terhadap perempuan menganggap bahwa ini kekerasan yang dibungkus dengan modus budaya. Nah, seperti itu. Nah, untuk penyelesaiannya kita tidak bisa cukup dengan polisi saja. Kita melibatkan banyak pihak, terutama NGO yang peduli tentang perlindungan perempuan, mereka yang berani bersuara bahwa itu adalah kekerasan. Karena kita menunggu sikap masyarakat, apakah mereka menolak? Ya memang selama ini mereka bungkam dalam 1000 bahasa menganggap bahwa itulah yang terjadi dan nasib mereka. Dan mulai sekarang perempuan-perempuan mereka sudah paham masalah hukum, perlindungan perempuan, mereka sekarang bagaimana melakukan aksi untuk menolak. Nah, kemudian di sini artinya penting sekali kita melibatkan tokoh adat, tokoh agama, ahli budaya, kemudian berbagai sektor ya. Makanya di Pokja P3AKS itu sebetulnya sudah lengkap ya. Di Pokja itu peran-peran masyarakat, dunia usaha, juga pemerintah. Sebetulnya ya sangat strategis sekali P3AKS ini dalam menjawab persoalan-persoalan, terutama kasus kekerasan perempuan anak yang di luar KDRT, jadi kekerasan di ruang publik gitu ya, lebih kepada kekerasan-kekerasan berbasis gender. Nah kemudian selain itu P3AKS juga sekarang strategis untuk menjawab persoalan radikalisme ya. Radikalisme di mana perempuan juga sudah banyak yang terlibat, baik menjadi napiter, menjadi pelaku ya, ataupun dia korban yang mereka tidak bisa keluar dari situasi tersebut. Di sini
kita menggunakan di mana undang-undang konflik itu salah satu potensi terjadinya konflik itu adalah karena masalah ideologi agama. Nah, mungkin itu bisa kita jadikan benang merah di mana di dalam undang-undang konflik nomor 7 tahun 2012 ya, dan turunannya PP-nya di sana menjelaskan bahwa azas kesetaraan, keadilan, partisipasi perempuan, perlindungan, dan layanan-layanan bagi kelompok rentan. Nah, di situ bahwa P3AKS ini juga sangat strategis. Cuma ketika kita turun ke daerah, kalau kita tetap menggunakan terminologi P3AKS, ada KS-nya, itu pasti mengundang perdebatan. Kami tidak ada konflik di sini. Jadi kita menggandeng Wahid Foundation yang mereka punya program Desa Damai, dan kita kerjasama bahwa Desa Damai dan Setara misalnya. Kemudian juga menggandeng UNEVA, Aman ya, untuk bagaimana kita bisa action sampai ke akar rumput, terutama kabupaten. Kemudian untuk pertanyaan bagaimana pemberdayaan perempuan dalam P3AKS, ya sebetulnya dalam P3AKS itu rencana aksi daerah ini kan ada 3 pilar ya, plus partisipasi. Ada pencegahan, pilar pertama, pilar kedua penanganan korban, pilar ketiga pemberdayaan dan partisipasi anak. Jadi anak itu partisipasi, bagaimana anak menyuarakan untuk untuk menolak konflik ya, atau anak bersuara. Anak adalah pelopor perdamaian, dan juga anak sebagai pelapor ketika dia melihat ada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi forum-forum anak juga sangat strategis di dalam P3AKS ini. Nah, kemudian pemberdayaan perempuan, kita bekerja sama dengan BNPT untuk perempuan agen perdamaian ya. Di BNPT ini juga sebagai keberhasilan Aman ya, meyakinkan BNPT bahwa KPPPA punya program P3AKS, sehingga 2 tahun kemarin itu acara kegiatan BNPT, pelatihan-pelatihan di semua provinsi itu juga melibatkan kita. Artinya ini merupakan outcome bagi kami ya, di mana KL lain sudah melaksanakan pemberdayaan perempuan dalam konflik. Jadi kami juga sangat mendukung, tapi ya sayangnya situasi begini, dan BNPT kan anggarannya juga cukup besar. Kita lihat strategi sekali di dalam acara itu bagaimana memberdayakan perempuan agar menjadi agen perdamaian itu tidak mudah. Karena tantangan sekarang bahwa perempuan banyak terjebak dalam ini menjadi pelaku yang harus berurusan dengan polisi ketika dia menulis di media sosial, bersuara di media sosial. Korban-korban yang kita lihat yang banyak perempuan, mulai dari kasus Prita ya, karena dia curhat di media sosial. Kemudian Indra kemarin itu yang mengatakan bahwa COVID itu enggak ada. Atau istri TNI ya yang suaminya dipecat karena dia ngomongnya nyeleneh di media sosial. Nah, ini tantangan ke depan. Artinya perempuan itu, ya memang kata orang perempuan itu kadang juga mudah terbawa perasaan ya, baper gitu. Kita berdayakan bagaimana perempuan itu dalam situasi-situasi konflik, dia menjadi resisten atau dia mencari solusi gitu ya, apa istilahnya itu ya.
jangan dia menjadi destroy atau dia menjadi lebih membuat situasi semakin panas gitu. Jadi ada indikator yang sedang kami susun menjadikan perempuan tangguh. Satu, misalnya perempuan harus selalu positive thinking. Harus selalu positive thinking. Jangan mudah dia terprovokasi. Sekarang kan banyak sekali media-media yang menghujat pemerintah misalnya, atau semua dinegatifkan. Ada yang bilang anggaran COVID dikemanakan, ya itu semua untuk melaksanakan COVID itu bagaimana kalau nggak ada anggaran. Yang kedua, perempuan itu harus update informasi. Update informasi dia, supaya dia tidak mudah terprovokasi, dia harus selalu, kalau misalnya ketemu berita yang begini, dia cari sumber yang sebetulnya, supaya dia tahu mengambil keputusan gitu. Nah, itu dalam kita memberdayakan perempuan. Kemudian ada bagaimana perempuan itu tidak menyerah, tidak cengeng ya dalam situasi-situasi sulit, tetap bangkit, tetap punya daya lenting yang kuat dengan tetap yakin kepada keputusan yang Maha Kuasa, selalu berdoa, berikhtiar ya. Karena perempuan itu punya kekuatan-kekuatan ya. Kalau kita lihat asal kata perempuan itu berasal dari empu. Empu itu artinya sakti. Perempuan itu punya kesaktian. Allah menciptakan perempuan itu dengan berbagai kelebihan. Katanya lahirnya lebih lama ya dari laki-laki. Kenapa? Ditanya malaikat, kenapa begitu lama? Ternyata Tuhan itu melengkapi dengan 10 jarinya bagaimana dia bisa menjaga anak-anaknya, melindungi keluarga, dan lain-lain. Nah, ini cerita Mama Dede kali panjang. Kemudian perempuan itu juga harus segera move on ya, jangan menunggu. Seperti kemarin kita disuruh tinggal di rumah selama 2 bulan. Ada yang perempuan makin stres dengan beban kerja yang makin tinggi, harus membimbing anaknya, menjadi guru bagi anaknya. Nah, itu adalah perempuan yang menyerah. Tapi ada perempuan yang segera mencari solusi. Oh, kalau begini, kan ada kita lihat ibu-ibu, dia nggak bisa belikan anaknya kuota, dia tiap ini pagi dia ke rumah pamannya, supaya anaknya bisa pakai wifi pamannya misalnya. Ya, itu artinya kreativitas perempuan selalu mencari solusi, ya tidak menyerah gitu. Itu antara lain yang kita juga sampaikan dalam kita memberikan pemberdayaan kepada perempuan di daerah-daerah konflik, termasuk di Timika ya, kita pernah mengadakan pelatihan di situ. Waktu itu terungkap ada kasus-kasus perempuan dijadikan sandera ya, kalau ada acara suku yang menang dalam berperang dan lain-lain. Nah, waktu itu kita sempat bahas juga. Jadi kami juga bersyukur BNPT punya program-program itu, mudahan ke depan juga mereka tetap melaksanakan ya, minimal sampai kabupaten. Nah, kemudian KPPPA tahun ini juga punya anggaran dana alokasi khusus namanya DAK sampai ke kabupaten, jadi bukan hanya ke provinsi. Kalau selama ini kan hanya provinsi dana dekon. Nah, makanya teman-teman di daerah itu mengusulkan apa-apa yang menjadi persoalan di daerahnya, kayak di Sorong tadi ya, mungkin perlu pemberdayaan mama-mama di situ ya. Tadi yang disampaikan dari Kerom ya, Pendeta Mahda. Tapi ya kadang di Papua ini setiap kali kita menawarkan program itu ya mereka programnya aja sangat sibuk ya mereka untuk melaksanakan gitu. Jadi memang masih, tapi dalam bentuk-bentuk lain ya, seperti waktu zaman menteri kita orang Papua, kita itu bolak-balik terus ke sana ya. Kita memberdayakan perempuan, mulai membuka cara pandang laki-laki terhadap perempuan. Waktu itu pertama kali ya
kita hadirkan tokoh adat, tokoh agama, kemudian kita dengar suaranya, kita hadirkan perempuan-perempuan juga, bagaimana pandangannya terhadap perempuan. Nah, dengan pandangannya yang subordinasi terhadap perempuan, dijawab sama perempuan. Setelah itu ya perempuan mengatakan bahwa ya perempuan jangan hanya, mereka bilang bahwa perempuan itu menyelamatkan kami, ya, menyelamatkan suami. Di tangan perempuanlah anak-anak lahir dan besar. Jadi lebih kepada peran perempuan itu yang lebih besar. Nah, ketika dijawab oleh perempuan, apa yang kami butuhkan juga peran laki-laki ya supaya ada keseimbangan kesetaraan. Jadi dengan membuka ruang-ruang seperti itu ternyata juga cukup efektif ya dalam rangka kita memutuskan mata rantai kekerasan gitu. Kemudian untuk capaian ya memang hambatannya juga P3AKS ini di daerah itu sudah banyak sekali forum-forum ya, ada Puspa, ada bagaimana kita mengkolaborasi ini yang masih mudahan tahun ini karena TUSI KPPPA itu ditambah berdasarkan peraturan Presiden nomor 65 tahun 2020. Tugas pokok fungsi KPPA itu ditambah dengan layanan komprehensif, ya, layanan komprehensif bagi perempuan, layanan komprehensif bagi anak, lintas provinsi, kemudian internasional juga. Nah, jika ada kasus-kasus kekerasan yang tidak diselesaikan oleh kabupaten, kabupaten merujuk ke provinsi. Nah, jika provinsi tidak menyelesaikan, maka bisa dirujuk ke pusat, seperti itu. Artinya KPP selama ini mungkin pada tataran membuat kebijakan, mensosialisasikan, mengadvokasi, memfasilitasi. Nah, sekarang juga melaksanakan layanan komprehensif dan tuntas gitu ya, sebagai layanan rujukan akhir. Ya, mudahanlah kita harap dengan tambahnya TUSI ini bisa menguatkan daerah juga untuk perlindungan perempuan dan anak. Sementara mungkin itu dulu ya sambil saya menunggu pertanyaan ya. Makasih. Baik. Terima kasih Ibu Nyimas. Berarti tantangannya ini memang terkait koordinasi sampai ke tingkat daerah, kesadaran teman-teman di tingkat daerah, terutama pemerintah daerah, pentingnya RAN P3KS dan juga memperkuat soliditas dari teman-teman CSO ataupun komunitas yang terlibat dalam Pokja P3KS. Saya dalam hal ini akan beralih ke Bang Subro tentunya. Bang Subro, ya, Bang Subro. Oke. Iya, silakan Bang Subro ini salah satu stakeholder yang bersentuhan langsung dalam pendampingan teman-teman Madura yang menjadi korban konflik Sambas dan juga giat-giat advokasi perdamaian di Kalimantan Barat. Beliau ini dari Lembaga Mitra Sekolah Masyarakat atau MISEM. Ya, Bang Subro, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Ibu dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan ya, yang saya hormati. Ya, Ibu Emma, moderator, Bang Maskur dari Aman, kemudian ibu-ibu yang lain yang sudah memaparkan duluan tadi yang mohon maaf nggak hafal namanya. Saya langsung saja sekedar sharing dan mungkin saling memperkuat proses-proses pembelajaran kita di lapangan. Suara saya bagus Bu ya? Ya, clear. Oke. Clear. Baik. Kita tahu di Kalbar itu konflik tahun 99 itu terjadi di satu sisi di seluruh Indonesia berbarengan dengan apa yang terjadi di Poso dan Ambon ya. Selain konflik lain yang terus terjadi di
Papua dan Aceh. Kemudian dalam konteks lokal itu juga tidak terlalu jauh jaraknya dari konflik yang terjadi pada tahun 97 ya. Jadi 97 itu belum tuntas, tiba-tiba terjadi konflik tahun 99. Ketika itu terjadilah eksodus besar-besaran yang total jumlahnya itu mencapai kurang lebih 100 ribuan orang keluar dari Kabupaten Sambas. Nah, selain yang eksodus keluar daerah, baik sampai ke luar negeri, ke Malaysia, itu banyak yang ditampung di Kalimantan Barat di beberapa tempat penampungan. Dan dari sekian dahsyatnya konflik itu, kita juga patut bersyukur karena kepedulian masyarakat juga cukup tinggi dengan dibentuknya posko-posko penanganan di beberapa penampungan yang ada di Kalimantan Barat, khususnya posko-posko yang ditangani oleh teman-teman relawan maupun mahasiswa. Nah, kami juga tergabung di situ, selain saya juga menjadi bagian dari korban itu, juga menjadi bagian dari kerja-kerja relawan teman-teman. Saya ingin cerita sedikit, ketika itu kami lebih fokus pada pemberdayaan, bukan pemberdayaan, lebih fokus pada penyelamatan anak, ya Bu ya. Anak-anak, karena banyak sekali ribuan anak-anak yang kemudian harus eksodus dari tempat asalnya, dia putus sekolah, dia sebagian kehilangan orang tua, banyak sekali. Yang itu fokus kami untuk menyelamatkan mereka, sementara mereka harus melanjutkan sekolah, mereka harus tetap sekolah, tetapi daya tampung sekolah itu terbatas karena banyaknya jumlah anak. Jumlah daya tampung sekolah-sekolah negeri di Pontianak ini terbatas. Kami fokus di situ sehingga ada ribuan anak yang kami kirim ke pondok pesantren baik di Jawa Timur, Jawa Tengah, sampai di DKI Jakarta, di beberapa selain pondok pesantren juga di panti asuhan baik itu yang berafiliasi ke NU maupun Muhammadiyah. Nah, baru kemudian kami tersadarkan setelah tiba-tiba media lokal dalam sebuah liputannya memuat telah terjadi prostitusi perempuan pengungsi. Nah, saat yang bersamaan juga kebetulan sedang ada kunjungan di Pontianak ini, sedang ada kunjungan Menteri Pemberdayaan Perempuan waktu itu, tahun itu Menteri Pemberdayaan Perempuannya Ibu Khofifah Indar Parawansa yang sekarang jadi Gubernur Jawa Timur ya. Zaman presidennya Gus Dur. Nah, baru saya dan teman-teman coba dalam tanda kutip unjuk rasa ke Bu Khofifah, Bu, bagaimana tanggapan Ibu terhadap prostitusi perempuan? Bu Khofifah dalam menemui kami ketika itu juga kaget. Oh, ada ya, begitu reaksinya. Ya, ini saya memang tidak punya datanya, tapi koran lokal sudah merilis ini, koran terbesar di Pontianak ini sudah merilis ada prostitusi perempuan pengungsi gitu. Baik, tolong dibuat programnya, kira-kira begitu oleh Ibu Khofifah. Kemudian setelah itu Ibu Khofifah tentu pulang ke Jakarta, tapi konstelasi politik berubah ya. Konstelasi politik berubah, Gus Dur di-impeach dan Bu Khofifah di-reshuffle ya. Tapi setelah Bu Khofifah di-reshuffle, saya kemudian mendapat telepon dari salah satu deputi. Saya lupa deputi berapa beliau, namanya Pak Aziz Hussein ya. Mas Subro, saya dititipi oleh Bu Khofifah untuk program pemberdayaan perempuan pengungsi di Pontianak. Tolong dibuat programnya, uangnya sudah ada, kira-kira gitu. Akhirnya kami menemui teman-teman pemberdayaan perempuan yang ketika itu kami ambil inisiatif karena itu yang paling cepat dan bisa segera menghasilkan penghasilan bagi ibu-ibu itu pelatihan anyaman akar keladi air, Bu Emma. Tahu ya, tempatnya di Tanjung Hulu, Bu Emma. Tapi itu satu sisi. Di sisi lain, sesungguhnya ibu-ibu sudah sangat banyak bekerja, baik sebagai buruh, tukang cuci, maupun para pedagang di pasar gitu ya. Karena bertahan hidup di pengungsian tadi. Di berbagai pengungsian. Bahkan sebagian juga harus berangkat ke Malaysia, ke Arab Saudi, sembari menitipkan anaknya kepada kami. Mas, saya titip anak saya, pondokkan kemana saja terserah, yang penting dia sekolah.
Karena bagi kami sekarang numpuk uang banyak-banyak juga percuma kalau perusahaan dibakar katanya. Jadi kami ingin anak saya pintar sekolah. Maka itu kemudian yang secara bergelombang kami mengantarkan anak-anak ke pondok pesantren. Sekarang sudah kemana-mana lah anak itu, udah banyak yang udah jadi orang lah, katakanlah begitu. Itu yang pertama, Mas Kur dan Bu Emma dan ibu-ibu sekalian. Kemudian pada saat terjadi konflik sesungguhnya yang menarik bahwa mereka orang-orang Madura ini bisa terusir dari Sambas secara fisik, tapi tidak mencerabut budaya maupun keterampilannya. Salah satu contohnya bahwa para perempuan Madura, orang-orang Madura yang mengungsi ke Penggain tetap menggunakan bahasa sehari-hari, bahasa Sambas. Yang kedua, kita sudah pernah ke lokasi dengan Bu Emma ya. Ada kelompok ibu-ibu yang dari Sambas dulunya penenun. Nah, ini mungkin ada kaitannya dengan teman-teman yang dari NTB tadi. Penenun, karena kain tenun Sambas itu cukup bagus. Yang ketika di Sambas menenun sampai ke Pontianak sekalipun mereka masih menenun, sampai sekarang masih ada. Bahkan secara program mungkin ada yang kemudian datang memberi bantuan keterampilan apa, kemudian selesai program mereka berhenti, datang lagi yang lain, kemudian berhenti lagi, tapi mereka tetap continue berjalan sampai sekarang. Yang kemudian kami dari obrolan kami di lapangan, kenapa mereka masih eksis bahkan sampai sekarang? Sekarang justru pemerintah Kota Pontianak menjadikan sebagai kampung tenun Katulistiwa. Kenapa? Karena ternyata walaupun sebelumnya terjadi konflik, mereka masih tetap menjaga hubungan baik dengan koleganya di Sambas, Mas Gur ya. Salah satu contohnya di antara sekian alat tenun itu, benang emasnya itu mereka tetap sampai sekarang itu mendapatkannya dari para penenun dari Sambas. Termasuklah hasil-hasil tenunannya, kemudian mereka jual lagi ke Sambas untuk dipasarkan baik di dalam maupun di luar negeri, khususnya di Malaysia. Hubungan ini masih tetap terjaga. Maka saya katakan tadi, orangnya mungkin bisa diusir, tapi kulturnya, ikatan hubungan bisnisnya masih tetap terjaga sampai sekarang. Itu yang kedua ya. Karena ya, halo Bu, suara saya bagus kan? Ya, lanjut Bang Bro. Iya. Nah, yang sampai sekarang itu bahwa ada program yang kemudian datang membantu, kemudian pergi, selesai programnya datang membantu lagi. Tapi sekarang hubungan itu masih terus terjaga. Para penenun itu masih eksis sampai sekarang dan hubungan baik itu tetap terjaga. Begitu juga dalam konteks kalau kita bicara peace building pasca konflik ya. Ketika laki-lakinya tidak bisa masuk, baik karena ketakutan maupun karena memang situasi masih belum memungkinkan. Ketakutan maksudnya ketakutan personal ya, atau memang situasi sampai pada kurun tertentu belum memungkinkan. Tapi kelompok-kelompok perempuan ini justru mampu menembus batas-batas itu. Dia bisa berkunjung ke sana, saling mengunjungi, baik itu dalam bentuk program maupun personal dan hubungan kekeluargaan. Bahkan justru perempuanlah yang menjadi tameng bagi laki-laki yang ingin menemui keluarganya di sana. Ya. Ini mungkin nanti akan ada diskusi lebih lanjut seperti apa mestinya agar tidak membahayakan nyawa bagi perempuan maupun anak-anak. Itu yang berikutnya. Kemudian di relokasi juga begitu. Perempuan ini lebih banyak menjadi tulang punggung keluarga, baik sebagai petani maupun sebagai buruh maupun sebagai entrepreneur di keluarga, sebagai usaha rumah tangga gitu ya. Ini yang mungkin penting menjadi catatan kita bersama dalam konteks pemberdayaan perempuan pasca konflik. Pasca konflik saya sebutkan tadi bahwa program boleh datang silih berganti, tapi ada ikatan-ikatan yang kalau bahasa teman atau ibu yang dari NTB tadi, tidak harus tidak harus jadi politisi, tidak harus jadi apa, tapi ini masih mampu merawat hubungan baik yang sebelum bahkan ketika konflik itu terjadi, ini masih tetap utuh bisa dipelihara dengan baik. Bapak Ibu hadirin sekalian, kami di MISEM sendiri sekarang
lebih banyak bicara pada pemberdayaan ekonomi, khususnya ekonomi syariah, dalam arti pemberdayaan koperasi syariah. Saya sendiri, mohon maaf, ini agak loncat-loncat Mas Maskur, sekarang saya bekerja di pendampingan desa di provinsi. Nah, yang ingin saya share, memang tidak ada kaitannya dengan apa, walaupun ada kaitannya tapi tidak terlalu signifikan. Di beberapa kabupaten di Kalimantan Barat, tentu Bu Emma juga tahu, ada satu kabupaten yang punya program baik terkait pemberdayaan perempuan, yaitu Kabupaten Kuburaya. Kuburaya itu kabupaten yang sudah beberapa tahun ini punya program sekolah perempuan desa. Mungkin di tempat lain juga ada ya, sekolah perempuan desa yang dibiayai oleh dana desa. Di desanya masing-masing itu di Kuburaya, kolaborasi dana desa dengan APBD Kabupaten Kuburaya, di mana tutor-tutornya itu dibiayai dari APBD Kabupaten Kuburaya. Yang sampai sekarang itu masih eksis. Saya lihat ini positif karena tadi juga mampu menyatukan para pendatang yang eksodus dari Sambas ini, yang sekarang ditampung di beberapa relokasi di Kuburaya ini, kemudian mampu bersinergi dengan para perempuan lokal di Kuburaya, yang itu bisa saling berbagi pengalaman, berbagi ilmu, berbagi keterampilan gitu, yang sampai sekarang masih terjadi, termasuk dalam konteks menjaga hubungan baik dengan para tetangganya, para relasi bisnisnya di Sambas. Saya kira itu sebagai catatan dari saya, Bu Emma. Terima kasih. Mohon maaf. Baik, terima kasih Bang Subro. Iya, sekolah perempuan desa, dan salah satu penggerak sekolah perempuan desa itu juga termasuk teman-teman PK juga bergabung ya, Bang Subro ya? Iya, teman-teman PK. Ya, termasuk melibatkan teman-teman PK. Termasuk PK. Jadi kan termasuk teman-teman perempuan yang menjadi korban, kan para suaminya juga ada yang meninggal dan mereka bergabung di PK juga. Ya,